1. Manakah dari tindakan berikut ini yang tidak termasuk dalam kewenangan Satpol PP dalam melakukan tindakan penertiban non-justisial berdasarkan pelanggaran Perda? A. Melakukan penyegelan terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin. B. Menindak tegas aksi demonstrasi yang berujung pada anarkis. C. Memberikan teguran lisan kepada warga yang membuang sampah sembarangan. D. Melakukan penertiban parkir liar di kawasan terlarang. E. Menyita barang bukti yang terkait dengan pelanggaran Perda. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan, 1. Melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. 2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dan 4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255 Ayat 2. 2. Tujuan utama pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk A. Memberikan pelatihan militer kepada masyarakat, B. Menegakkan peraturan daerah, Perda, dan peraturan kepala daerah, Perkada. C. Mengatur sistem transportasi di wilayah perkotaan. D. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan ekonomi lokal. E. Menyusun program pembangunan daerah secara langsung. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255 Ayat 1. 3. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja dilakukan oleh A. Pemerintah daerah, B. Kementerian, C. Lembaga swasta, D. Badan usaha milik negara, E. Lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Kementerian. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 Ayat 4. 4. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, agar dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, adalah A. Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai anggota Satpol PP, B. Berpendidikan minimal S2 di bidang hukum, C. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan, D. Berusia maksimal 40 tahun, E. Memiliki rekam jejak bersih dari pelanggaran hukum. Mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang calon PPNS, termasuk mereka yang berasal dari Satpol PP. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan penyidikan. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 256 Ayat 6. 5. Manakah pernyataan yang benar mengenai penyidik pegawai negeri sipil, PPNS? A. PPNS hanya dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum. B. PPNS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan. C. PPNS dapat ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. D. PPNS hanya berwenang melakukan penyidikan di tingkat pusat. E. PPNS tidak memerlukan dasar hukum yang jelas untuk melakukan penyidikan. Selain pejabat penyidik, dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 257 Ayat 2.